Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga dari kitab ini, yaitu qala al-muallif rahimahullah alamatul firqatin najiyah, tanda al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat atau ciri-ciri. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, awalan, yang pertama, al-firqatun najiyah, al-firqatun najiyah hum qillatun bainan nas, mereka itu sedikit di antara manusia. Da'alahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka dalam sabdanya, tuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang terasing. Orang-orang yang terasing menunjukkan mereka bukan mayoritas, mereka adalah minoritas, sedikit dari kalangan manusia, yaitu unasun salihun, manusia-manusia yang saleh, fi unasin su'in kathir, pada manusia-manusia yang buruk yang sangat banyak. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum, siapa yang memaksiati mereka itu lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Taib. Maka dari hadis Nabi SAW ini diambil pelajaran bahwasanya al-firqatun najiyah itu mereka adalah minoritas. Jadi sekian banyak manusia, dari sekian banyak umat Islam, mereka adalah sedikit karena mereka adalah orang-orang yang saleh di tengah manusia yang buruk. Sehingga siapa yang mendurhakai mereka, yang memaksiati mereka, itu lebih banyak dari yang mentaati mereka. Walaqad akhbara anhumul Qur'anul Karim faqal madihan lahum, dan sungguh Al-Quran Al-Karim telah mengabarkan tentang mereka, maka Allah berfirman memuji mereka, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dalam surat Saba ayat ke-13, dan sedikit di kalangan hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nah, jadi al-muallif rahimahullah berdalil dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, mereka itu adalah manusia dengan jumlah yang sedikit, dan mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, yang kedua, al-firqatun najiyatu yu'adihimul kathiru minan nas, al-firqatun najiyah dimusuhi oleh kebanyakan manusia. Wa yaftaruna alaihim, dan mereka menuduh, yaitu orang-orang banyak yang
menuduh dengan tuduhan dusta kepada mereka, yaitu kepada al-firqatun najiyah. Wa yunabizunahum bil alqab, dan juga al-firqatun najiyah yaitu sematkan dengan berbagai macam julukan-julukan, dijuluki dengan berbagai macam julukan-julukan yang buruk. Walahum uswatun bil anbiya, dan pada hakikatnya mereka ini al-firqatun najiyah memiliki pendahulu, memiliki teladan dari kalangan para nabi. Alladzina qala Allahu anhum, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka di dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Itu dalam surat Al-An'am ayat ke-112. Allah berfirman yang artinya, dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh berupa setan-setan dari kalangan manusia maupun jin, yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, yaitu kata-kata yang indah sebagai tipu daya. Ya, jadi para nabi terdahulu itu pasti memiliki musuh. Setiap nabi itu memiliki musuh, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Yang pasti mereka dari golongan setan, baik setan manusia maupun setan dari kalangan jin, yang sebagian mereka membisik-bisikkan kepada sebagian yang lain kata-kata yang indah sebagai tipu daya. Ya, Nabi SAW dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan oleh musuh-musuh beliau SAW. Maka demikian pula lah al-firqatun najiyah. Wa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anhu qaumuhu, kaumnya berkata tentang beliau, sahirun kadzab. Ya, Muhammad adalah seorang penyihir lagi pendusta. Hinama da'ahum ila tauhid, ketika Nabi SAW menyeru mereka kepada tauhid. Wa kanu qabla dzalik, dan mereka sebelum itu yusammunahu shadiqal amin, menamai beliau Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang yang jujur lagi terpercaya. Ya, jadi Nabi SAW awalnya dipuji oleh orang-orang Quraisy, dijuluki dengan julukan yang mulia, As-Sadiqul Amin. Muhammad adalah seorang yang jujur lagi terpercaya. Namun semenjak Nabi SAW berdakwah kepada tauhid, maka sikap orang-orang Quraisy pun berubah drastis. Sekarang dituduh dengan sahirun kadzab, penyihir dan pendusta. Ya, bahkan dalam ayat yang lain disebutkan bahwa mereka mengatakan Nabi kita Muhammad SAW sebagai majnun. Inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka berkata, apakah kita akan tinggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan kami demi mengikuti seorang penyair yang gila? Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka sudah menjadi sunnatullah seorang nabi itu memiliki musuh yang benci terhadap dakwah yang dibawa oleh para nabi tersebut. Nah, para nabi atau Nabi kita Muhammad SAW memiliki para pewaris, yaitu para ulama yang senantiasa mengikuti jejak beliau SAW, yang menyeru sebagaimana seruan beliau, berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada sunnah. Maka sebagaimana Nabi
ada musuhnya, pewaris para nabi pun juga memiliki musuh. Dan justru ini yang lebih banyak. Maka al-firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah itu memiliki banyak musuh dari kalangan manusia. Dengan senantiasa mereka memberikan tuduhan-tuduhan, julukan-julukan yang buruk untuk menjauhkan umat dari mereka. Taib. Yang ketiga, salisan. Su'ila Syekh Abdul Aziz ibn Baz anil firqatin najiyah. Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang al-firqatin najiyah, golongan yang selamat. Faqal, maka beliau mengatakan, humus salafiyun, mereka adalah salafiyun. Wa kullu man masya ala tariqati salafis salih, maka setiap yang berjalan mengikuti jalannya salafus salih, ar-rasuli wa sahabatihi, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, wa kullu man sara ala minhajihim, dan siapapun yang mengikuti metode mereka, berjalan mengikuti metode mereka, ya, maka dialah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ya, jadi al-firqatun najiyah itu memiliki nama yang lain, as-salafiyun, yaitu pengikut salaf. Ya, secara bahasa as-salafiyun artinya para pengikut salaf. Dan salaf sendiri adalah generasi terdahulu dari umat ini. Dan tentu saja tokoh utama mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salafi pengikut Rasulullah, pengikut salaf. Nah, kemudian hadhihi ba'du manahij, inilah sebagian metode wa alamatil firqatin najiyah, dan ciri-ciri atau tanda-tanda al-firqatun najiyah. Ya. Wa sa'atakallamu fil fusulil qadimah, dan aku akan berbicara pada pasal-pasal berikutnya min hadzal kitab, dari kitab ini, an aqidatil firqatin najiyah, tentang aqidah al-firqatin najiyah, allati hiya at-taifatul mansurah, yang juga merupakan at-taifah al-mansurah, golongan yang mendapat pertolongan, linakuna ala aqidatiha insyaallah, agar kita berada di atas akidah mereka insyaallah. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada pembahasan ketiga ini, Syekh al-Muallif Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah memberikan yaitu gambaran umum tentang al-firqatun najiyah, yaitu mereka adalah golongan yang sedikit dan mereka adalah memiliki musuh. Tentu dalam artian musuh di dalam masalah akidah, di dalam masalah prinsip beragama. Terlebih mereka telah memberikan tuduhan-tuduhan dan gelar-gelar yang buruk kepada siapapun yang berusaha untuk mengikuti yaitu ajarannya Rasulullah SAW yang murni. Demikian pula al-firqatun najiyah juga dikenal dengan yaitu nama salafi atau as-salafiyun. Taib. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat dari kitab ini. Berkata al-muallif rahimahullah, man hiya ta'ifatul mansurah, siapakah at-ta'ifah al-mansurah? Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan, nama-nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada banyak. Namanya berbeda tetapi hakikatnya sama, dan semua diambil dari dalil. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil dari yaitu mereka yang mengikuti sunnah, mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-Taifah al-Mansurah yang akan kita bahas juga sama diambil dari dalil yang insyaallah akan kita bacakan, yaitu golongan yang mendapat pertolongan. Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, juga diambil dari dalil tentang perpecahan umat yang Nabi SAW sebutkan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, 72 terancam neraka,
dan satu yang selamat. Ya, satu yang selamat. Jadi ada golongan yang selamat. Yang itu disebut dengan al-firqatun najiyah. 6. At-Taifah al-Mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan. Siapakah mereka ini? Berkata al-mu'allif rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Rawahu Muslimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya akan ada senantiasa pada umatku ini sekelompok yang tegak di atas kebenaran, yang tidak memadaratkan mereka siapapun yang merendahkan mereka hingga datang perkara Allah. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan akan tetap ada pada umat beliau ini sekelompok manusia yang tegak di atas kebenaran, yang mereka tidak akan mendapatkan madarat dari siapapun yang merendahkan mereka hingga datang keputusan Allah. Yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza fasada ahlus Syam, apabila telah rusak penduduk negeri Syam, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Wala tazalu ta'ifatun min ummati mansuruna, dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini mansurun, yang mereka mendapatkan pertolongan. Nah, inilah yang dijadikan dasar tentang julukan lain bagi ahlus sunnah wal jamaah, Taifah Mansurah. Ya, la tazalu ta'ifatun, akan senantiasa ada ta'ifatun, sekelompok min ummati, dari umatku ini, mansurun, yang mereka mendapatkan pertolongan. 6. La yadhurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah, yang tidak akan memadaratkan mereka siapa yang menghinakan mereka hingga tegak hari kiamat. Sahihun rawahu Ahmad, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Taifah Mansurah pada hakikatnya adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, golongan yang mendapatkan pertolongan. Ahlus sunnah wal jamaah, as-salafiyun, ahlul hadis, yang nanti juga akan kita bahas insyaallah, bahwasanya kesimpulan dari At-Taifah Al-Mansurah, mereka adalah ahlul hadis. 6. Yang ketiga, qala Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak berkata, hum indi ashabul hadis, golongan yang mendapatkan pertolongan menurutku, kata Imam Ibnul Mubarak, adalah ashabul hadis, mereka para ahli hadis. Mereka para ahli hadis. Wa qala al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari berkata, qala Ali ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini yaitu gurunya al-Bukhari berkata, hum ashabul hadis, yaitu mereka kelompok yang senantiasa mendapatkan pertolongan, mereka adalah para ahli hadis. Ya. Jadi At-Taifah Al-Mansurah yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Ibnul Mubarak dan juga menurut Ali ibnul Madini, mereka adalah ahli hadis. Wa qala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, illam takun hadhihi at-ta'ifatul mansuratu ashabal hadis fala adri man hum, jika bukan Taifah Mansurah itu ashabul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka itu. Ya. Jadi Imam Ahmad pun berpendapat bahwasanya golongan yang mendapatkan pertolongan
yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahli hadis. Yaqulul Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, yukhatibul Imam Ahmad, ketika berbicara kepada Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i berbicara kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadisi minni, engkau itu lebih mengetahui tentang hadis daripada aku. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengakui keilmuan Imam Ahmad dalam bidang hadis. Padahal kalau dilihat dari segi senioritas, Imam Asy-Syafi'i lebih senior dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, beliau usianya lebih senior dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Namun ini tidak menghalangi beliau mengakui keilmuan Imam Ahmad. Ya, tidak segan-segan Imam Asy-Syafi'i memuji Imam Ahmad, karena memang Imam Ahmad seorang ahli di dalam hadis. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, fa idza ja'akumul haditsu sahihan, maka apabila telah datang kepadamu wahai Imam Ahmad sebuah hadis yang sahih, fa'alimuni bih, maka ajarkanlah kepadaku, maka beritahukanlah hadis itu kepadaku, hatta azhaba ilaihi, hingga aku mendatanginya. Sawa'un kana hijaziyan am kufiyan am basariyan, atau am basriyan, sama saja hadis itu terdapat di daerah Hijaz, itu sekitar Jaziratul Arab. Ya, kalau sekarang negara Saudi Arabia yang ada di sekitar Jeddah, kemudian Mekah, Madinah, Taif, itu disebut dengan Hijaz. Baik di sana, au Kufian atau di Kufah, am Basriyan atau di Basrah di Irak sana. Jadi Imam Asy-Syafi'i meminta kepada Imam Ahmad, kalau mengetahui ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum sampai kepada Imam Syafi'i, kabarkan, hingga Imam Syafi'i bisa apa? Bisa mendatanginya, hingga Imam Syafi'i bisa yaitu mempelajarinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sekelompok kaum atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tetap tegak di atas kebenaran, mereka adalah ahli hadis. Taib. Kemudian berikutnya, inna ahlal hadis, sesungguhnya ahli hadis, hum bi hukmi ikhtisasihim fi dirasati sunnah, mereka di dalam spesialisasinya mempelajari sunnah, wa ma yata'allaqu biha, dan apa-apa yang terkait dengannya, a'lamun nasi qatibatan bi sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia yang paling tahu terhadap sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadihi wa akhlaqihi wa ghazawatihi wa ma yattasilu biha, dan juga mengetahui petunjuk beliau, akhlak beliau, peperangan-peperangan beliau, dan apapun yang terkait dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Ahli hadis yang dibahas adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akhlak, dalam masalah peperangan, ya, dalam masalah petunjuk, dalam masalah agama. Maka orang yang paling itu berusaha, yang paling berusaha untuk mendatanginya, mempelajarinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli hadis, yaitu para ulama ahli hadis. Bahkan tidak ada yang bisa kita ketahui
dari berbagai macam hadis-hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita, melainkan melalui siapa? Para ahli hadis, para ulama ahli hadis. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kelompok yang paling mengetahui sunnah Nabi SAW secara mutlak adalah ahli hadis. Maka semakin banyak ya seseorang mengetahui hadis Nabi SAW, semakin layak ia masuk dalam golongan ahli hadis. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, ya, ingin agar Imam Ahmad berbagi pengetahuan kalau seandainya ada hadis Nabi SAW, ya disampaikan kepada beliau rahimahumullah. Taib. Fa ahlul hadis, maka ahli hadis, hasyaranallahu ma'ahum. Di sini Imam al-Muallif Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah berdoa kepada Allah, ya, untuk kita semua ahlul hadis, semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka. La yata'assabuna liqauli syakhsin muayyanin mahma ala wa sama. Mereka memiliki yaitu karakteristik ciri utama, mereka tidak ta'assub, fanatik terhadap ucapan siapapun, orang tertentu, setinggi apapun yaitu kedudukan mereka. Ala wa sama maknanya, ya, setinggi apapun kedudukan mereka. Hasya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kecuali terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli hadis itu hanya fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membedakan antara ahli hadis dengan selain mereka. Bi khilafi ghairihim mimman la yantami ila ahli hadis wal amali bih. Berbeda dengan selain mereka yang tidak bersandar, tidak menisbatkan dirinya kepada ahli hadis dan mengamalkannya. Fa innahum yata'assabuna li aqwali a'immatihim, maka sesungguhnya mereka ta'assub, fanatik terhadap ucapan imam-imam mereka. Wa qad nahauhum an dzalik, padahal imam-imam tersebut telah melarang mereka untuk fanatik. Ya. Nah, dan ini disebutkan oleh beliau pula, kama yata'assabu ahlul hadis li aqwali nabiyihim. Ta'assubnya mereka, fanatiknya mereka, yaitu orang-orang yang fanatik terhadap imam-imam mereka, itu sebagaimana fanatiknya ahli hadis kepada ucapan nabi mereka. Jadi ahli hadis itu fanatik terhadap ucapannya Rasulullah SAW. Ketika ada permasalahan, maka mereka senantiasa merujuk kepada hadis Nabi SAW. Namanya ahli hadis, ya, yaitu senantiasa berpegang kepada hadis. Jadi segala sesuatu mereka kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Baik itu ucapan beliau, perbuatan beliau, petunjuk beliau, senantiasa. Nah, maka mereka disebut sebagai orang yang fanatik terhadap hadis, kepada hadis Nabi SAW. Nah, mereka-mereka yang fanatik terhadap imam-imam tersebut juga sama fanatiknya, cuman tidak kepada hadis Nabi. Kepada siapa? Para imam. Kalau ahli hadis berdalil dengan ucapan dan sabda Rasul SAW, kalau mereka fanatik terhadap imam, berdalil dengan ucapan para imam. Ya, padahal para imam tersebut telah melarang para pengikutnya untuk fanatik kepada mereka. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara imam yang dikenal di umat Islam ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang masing-masing mau tidak mau kita akui memiliki madhab yang dikenal. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali.
Itu semua kembali kepada para imam. Nah, para imam tersebut mereka senantiasa mengingatkan kepada para pengikutnya jangan fanatik terhadap mereka. Namun ternyata para pengikutnya itulah yang tidak mendengarkan. Sebagian, kita tidak katakan semua, karena tidak semua murid-murid dari para imam itu fanatik, ya. Bahkan murid-murid para imam yang cukup senior di kalangan mereka biasa menyelisih imamnya dalam berbagai masalah, meskipun tetap menghormati kedudukan imamnya. Dan itu bukan hal yang tercela. Muridnya imam misalkan Abu Hanifah tapi mengikuti pendapatnya Imam Malik dalam masalah tertentu. Muridnya Imam Asy-Syafi'i tapi mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Dan begitu seterusnya. Ini bukan hal yang tercela. Ya, justru ini merupakan penerapan dari wasiat imam-imam mereka agar tidak fanatik terhadap ucapan imam mereka. Adapun kebanyakan, yaitu mereka yang menisbatkan kepada madhab, justru tidak mendengarkan wasiat dari imam-imam mereka. Ya, Imam Asy-Syafi'i tadi mengatakan apa? Kalau ada hadis yang sahih kepada Imam Ahmad, maka sampaikan kepadaku agar aku bisa pergi ke sana. Namun para pengikut Imam Asy-Syafi'i dalam berbagai macam permasalahan, misalkan kita jumpai ketika berbicara tentang masalah agama, maka yang didahulukan adalah ucapan imamnya. Ya, beda dengan ahli hadis. Ahli hadis ketika berbicara tentang agama, maka yang pertama kali disodorkan, yang ditonjolkan adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang berat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah berbicara tentang masalah hadis dengan mazhab, ya, pro kontra yang sangat besar terlebih di zaman ini. Namun inilah yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ya, ini sama sekali bukan berarti kita meniadakan mazhab dalam masalah-masalah fikih khususnya. Ya, para ulama kita di dalam mempelajari fikih mereka menempuh metode mazhab, meskipun mereka juga mewanti-wanti jangan sampai fanatik terhadap mazhab. Pembahasannya panjang, namun intinya dalam masalah agama maka seharusnya kita benar-benar meniru ahli hadis, yaitu mereka yang senantiasa kembali kepada hadis Nabi SAW. Itu yang kita dahulukan, itu yang kita tonjolkan. Jadi setiap kita melakukan suatu amalan, kita tahu dasar hadisnya, kita tahu dalilnya. Itu yang lebih baik. Nah, kemudian fala ajiba, maka tidaklah aneh an yakuna ahlul hadis, apabila ahli hadis hum at-taifatul mansurah, mereka adalah kelompok yang mendapatkan pertolongan, wal firqatun najiyah, dan kelompok atau golongan yang selamat. Karena mereka konsisten untuk senantiasa kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya yaqulul Khatibul Baghdadi fi kitabih Syaraf Ashabil Hadis. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata di dalam kitabnya Kemuliaan Ahli Hadis, Syaraf Ashabil Hadis, yaitu kemuliaan ahli hadis. Beliau mengatakan, walau anna sahibar ra'i, seandainya sahibar ra'i, siapa itu? Yaitu orang yang mendahulukan pendapat daripada hadis, ya, yang lebih mendahulukan pendapat-pendapat para imam daripada hadis Nabi SAW. Seandainya mereka syughila bima yanfa'uhu minal ulum, mereka disibukkan dengan apa-apa yang bermanfaat baginya berupa ilmu-ilmu, ya, wa talabi sunani rasuli rabbil alamin, dan benar-benar menuntut atau mencari, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, ya, utusan dari Tuhan semesta alam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawajada ma yughnihi an siwah, maka tentu ia akan mendapati itu mencukupi dari selainnya. Li'annal haditha,
Karena hadis yashtamilu ala ma'rifati usuli tauhid. Itu mencakup yaitu pengenalan terhadap prinsip-prinsip dasar tauhid. Wa bayani ma jaa min wujuhil wa'di wal wa'id, dan penjelasan apa yang datang dari yaitu al-wa'd wal wa'id, janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Wa sifati rabbil alamin, dan sifat-sifat Allah Rabbul alamin. Wal ikhbari an sifatil jannati wan nar, demikian pula kabar-kabar tentang sifat surga dan neraka. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah, maka kita harus faham poin utama yang ingin dibahas oleh beliau. Ashabur ra'i, orang-orang yang lebih mendahulukan pendapat imam daripada hadis. Biasanya mereka itu cenderung membahas agama, Allahu a'lam bishawab, hanya dalam masalah tertentu. Kalau boleh kita sebutkan, ya masalah fikih, baik itu masalah ibadah maupun muamalah, dan ini masalah agama yang penting. Tidak kita ragukan, masalah fikih termasuk di antara masalah agama yang penting. Karena dengan fikihlah kita bisa beramal dalam keseharian kita. Sholat, puasa, zakat, haji, dan berbagai macam ibadah dibahas dalam kitab fikih. Ya, sampai pun masalah jihad, ya, dan yang lain sebagainya, masalah pernikahan, masalah talak, cerai, rujuk dan lain sebagainya dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Namun pembahasan agama kita bukan hanya fikih. Ya, di dalam agama kita ada juga masalah tauhid, dan ini yang paling penting. Masalah tauhid ini bisa kita pelajari dari mana kalau bukan dari hadis Nabi SAW. Dan kalau kita bicara hadis bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran. Ini perlu kita pahami. Kalau kita bicara hadis, maka masuk di dalamnya Al-Quran, karena Al-Quran dan hadis adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Ya. Dan ini beda dengan orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, yang mereka itu lebih ridho disebut sebagai golongan Qur'aniyun. Qur'aniyun itu maknanya adalah golongan Al-Quran, golongan pengikut Al-Quran. Tapi ada misi terselubung di sana, ternyata mereka itu hanya membatasi agama berdasarkan dari Al-Quran saja, sehingga para ulama mengungkap kesesatan mereka dengan menyebut mereka itu lebih pantas disebut dengan ingkarus sunnah daripada Qur'aniyun. Perhatikan, Qur'aniyun, golongan pengikut Al-Quran. Bagus gak nama ini? Tapi ternyata di dalam beragama mereka hanya memakai Al-Quran, sama sekali tidak memakai hadis Nabi SAW. Dan ini syubhat mereka. Ya. Nah, para ulama mengetahui bahwasanya mereka sebenarnya bukan golongan pengikut Al-Quran, tapi mereka adalah ingkar sunnah. Mereka adalah golongan yang mengingkari sunnah. Dan ini beda dengan ahlul hadis, ashabul hadis, al-muhaddithun. Mereka yang mengikuti hadis Nabi SAW, bukan berarti mereka mengingkari apa? Al-Quran. Jadi ahlul hadis itu adalah para pengikut Quran dan pengikut hadis Nabi SAW. Namun mau tidak mau kita harus mengakui perincian-perincian agama itu banyak terdapat di dalam hadis. Satu masalah bab agama, dalil Al-Quran mungkin cuma 1-2 sebagai umdah atau induk pembahasan, ya, intisari pembahasan dalilnya Al-Quran. Namun setelah itu apa? Para ulama kita membahas dengan penjelasan berbagai macam hadis. Ya, kita ambil contoh kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi,
di dalam setiap babnya beliau selalu mendahulukan ayat Al-Quran, dan itu tidak banyak, hanya 1, 2, bahkan mungkin 3, tetapi hadis lebih banyak lagi. Nah, dari sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau orang-orang yang mereka itu mendahulukan ra'i, mendahulukan pendapat para imam, maka mereka tidak akan mendapati pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran-pelajaran bab yang lain di mana selain bab-bab fikih yang lebih komprehensif, kalau mereka tidak mempelajari apa? Hadis. Ya. Makanya al-mu'allif rahimahullah menyebutkan, kalau seandainya mereka menyibukkan dengan perkara yang lebih penting, sibuk dengan hadis Nabi SAW, maka ini lebih baik daripada mereka hanya mengumpulkan pendapat-pendapat para imam. Ya, jadi lebih baik mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW daripada mengumpulkan pendapat-pendapat para imam. Kenapa? Li'annal hadis, baru beliau menjelaskan, karena hadis pembahasannya itu mencakup tentang prinsip tauhid, kemudian ada janji dan ancaman. Yang dimaksud adalah janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Janji Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa. Demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi SAW terdapat sifat-sifat Allah. Demikian pula kabar tentang sifat surga dan neraka. Kita tahu surga dan neraka secara umum dari Al-Quran. Ya, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan di sana di antaranya air-air yang ada di surga, sungai-sungai yang ada di surga. Nah, ini masih umum. Lalu perinciannya kita dapatkan dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Ya, wa ma a'addallahu fiha lil muttaqina wal fujjar. Demikian pula di dalam hadis kita juga mendapatkan apa-apa saja yang merupakan janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa di surga dan bagi orang-orang yang berdosa di neraka. Wa ma khalaqallahu fil ardina was samawat. Dan di dalam hadis juga kita bisa mendapati apa-apa yang Allah ciptakan di bumi dan di langit. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis juga terdapat qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, wa akhbaruz zuhad wal auliya, kabar-kabar tentang orang-orang yang zuhud, ya, para wali-wali Allah. Ya, banyak sekali kisah Nabi SAW, atau banyak sekali kisah yang dibawakan oleh Nabi SAW tentang umat-umat terdahulu. Contohnya Juraij. Ya, dari mana ini bisa sampai kepada kita? Dari hadis Nabi SAW, panjang. Di antara yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad, Sahib Juraij. Ya, sebenarnya pembahasan tentang Juraij itu ada pembahasan tentang bayi itu loh, bayi yang bisa apa? Bicara, bayi yang bisa ngomong. Bayi yang bisa apa? Bicara. Ya, ketika Juraij dituduh sebagai bapak dari anak tersebut yang lahir dari seorang pezina, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat atau menurunkan yaitu tanda kuasaannya dengan menjadikan bayi itu bisa berbicara. Ketika Juraij bertanya siapa ayahmu, maka bayi itu berbicara penggembala kambing. Ya, dari situ Juraij maka terbebas dari tuduhan. Dan itu juga ada kaitannya dengan apa? Pembahasan birrul walidain. Kenapa Juraij mendapatkan ujian dituduh sebagai laki-laki yang bertanggung jawab dari wanita berzina? Karena ibunya apa? Mendoakan keburukan. Semoga Allah semoga Allah tidak mewafatkanmu sebelum engkau yaitu dipertontonkan di hadapan para pezina.
Ya, dan itu terjadi ketika apa? Juraij tidak tidak menanggapi panggilan ibunya ketika sedang sholat. Ya, ini dibahas dalam masalah birrul walidain. Ya, seharusnya seorang anak itu mendahulukan panggilan orang tua meskipun sedang beribadah, kalau ibadah itu ibadah yang sunnah. Nah, setelah Juraij tidak mau mendengar panggilan ibunya berdoa keburukan tadi. Ya, semoga Allah tidak mewafatkanmu sebelum engkau dipertontonkan di hadapan para pezina. Nah, akhirnya wanita pezina itu berzina dengan seorang pengembala kambing yang tinggal atau yang berzina di bawah tempat ibadahnya Juraij. Tempat ibadahnya Juraij itu semacam tempat yang tinggi di atas, ya, bangunan yang tinggi, kemudian di bawahnya lah mereka berzina, waliyadzubillah. Kemudian hamil, lahir anaknya. Ketika wanita itu ditanya siapa yang menghalangimu, wanita ini menuduh Juraij. Maka Juraij pun apa? Disuruh turun dari tempat ibadahnya, lalu tempat ibadahnya dirobohkan, lalu Juraij diseret di hadapan manusia, di hadapan para pezina, lalu terjadilah apa yang tadi kita kisahkan. Nah ini kita bisa dapat informasi dari mana? Hadis Nabi SAW. Kisahnya 3 orang yang mendapatkan ujian, kemudian Allah berikan nikmat, yang 2 tidak bersyukur, yang 1 bersyukur. Ya, orang yang apa? Yang pertama orang yang kulitnya belang, yang kedua orang yang botak, yang ketiga orang yang buta. Setelah itu Allah berikan mereka nikmat, yang belang menjadi kulitnya glowing gitu ya, tampan. Kemudian yang botak menjadi berambut, yang buta menjadi bisa melihat. Tidak cukup di situ, Allah berikan mereka melimpah peternakan, unta, sapi dan kambing. Kemudian Allah uji mereka dengan datangnya malaikat yang menyamar seperti orang yang dahulu kondisi mereka itu terjadi. Nah, singkat cerita, 2 orang ini gagal di dalam ujian tersebut, dan yang terakhir orang yang buta bersyukur kepada Allah sehingga dia memberikan, yaitu hartanya untuk dimiliki oleh orang yang buta yang dulu pernah merasakan hal yang serupa. Dan ternyata di akhirat disebutkan, saya adalah malaikat, tahan hartamu, sesungguhnya engkau telah beruntung, engkau telah berhasil, sedangkan 2 kawanmu mereka gagal. Nah, di sini pelajaran berharga, hendaknya kita jangan sampai kufur nikmat, dan ini kita dapatkan dari hadis. Ya. Nah, jadi kabar-kabar para wali, orang-orang yang zuhud dan lain sebagainya, banyak kita jumpai dari hadis Nabi SAW. Demikian pula wal mawa'idhi al-bulagha, nasihat-nasihat yang sangat dalam, yang mengena. Wa kalamil fuqaha, demikian pula ucapannya para ahli fikih. Maksudnya ahli fikih dalam hal ini adalah ucapan-ucapan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum dalam keseharian mereka juga berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khutabir rasuli wa mu'jizatihi, kemudian khutbah-khutbahnya Rasulullah, mukjizat-mukjizat beliau. Wa fihi tafsirul Qur'anil azim, dan di dalam hadis juga terdapat tafsir, penjelasan dari Al-Qur'anul azim. Wa ma fihi minan naba'i wadh-dzikril hakim, demikian pula berupa kabar dan yaitu az-dzikril hakim, yaitu zikir yang bijaksana. Wa aqwalis sahabati fil ahkamil mahfudhati anhum, demikian pula ucapan-ucapan para sahabat dalam masalah hukum-hukum yang terjaga dari mereka. Wa qad ja'alallahu ahlal hadis, maka sungguh Allah telah menjadikan ahli hadis sebagai arkanasy syariah, pondasi dari syariat ini, rukun-rukun syariat ini. Ya, wa hadama bihim kulla bid'atin syani'ah, dan Allah juga telah menghancurkan dengan ahli hadis tersebut setiap bid'ah yang buruk. Fahum umana'ullahi fi khaliqatihi,
maka mereka ahli hadis adalah orang-orang yang mendapat amanah dari Allah terhadap makhluk-makhluknya. Wal wasitatu bainan nabiyyi wa ummatihi, dan ahlul hadis juga merupakan perantara antara nabi dengan umatnya. Ya, kita bisa sampai hadis Nabi SAW bisa sampai kepada kita, tidak kita dengar langsung dari Rasulullah SAW. Bahkan tidak kita dengar langsung dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tapi dari mereka para ulama ahli hadis, Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, ya, imam-imam ahli hadis, mereka lah yang berjasa terhadap umat dengan sampainya hadis Nabi SAW kepada kita, sehingga kita bisa beramal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Wal mujtahiduna fi hifdzi matnihi, dan mereka ahli hadis adalah orang yang bersungguh-sungguh berijtihad untuk menjaga matan hadis, itu menjaga sabda Nabi SAW. Dan mereka orang yang pertama kali menyingkap kalau ada hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Mereka benar-benar selektif di dalam menyaring hadis Nabi SAW. Maka anwaruhum zahiratun, maka cahaya mereka ahli hadis itu berkilau. Wa fadailuhum sairatun, dan keutamaan mereka senantiasa ada. Wa kullu fi'atin tatahayyazu ila hawa tarji'u ilaih, dan setiap kelompok yang cenderung kepada hawa nafsu pada akhirnya akan rujuk kepada hadis. Dan ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Betapa banyak orang-orang yang cenderung kepada hawa nafsu dan kebid'ahan pada akhir hayatnya, maka mereka rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa tastahsinu ra'yan taqifu alaihi siwa ashabil hadis, dan tidak ada pendapat yang lebih baik dibandingkan pendapatnya para ahli hadis. Karena apa? Al-kitabu uddatuhum, kitab itu adalah pedoman mereka. Al-Quran adalah pedoman mereka. Was-sunnatu hujjatuhum, dan sunnah itu adalah hujjah mereka. War-rasulu fi'atuhum wa ilaihi nisbatuhum, dan Rasul adalah panutan mereka, dan kepada beliaulah ahli hadis menisbatkannya. La yaltafituna ilal ara', mereka tidak beralih kepada pendapat-pendapat. Man kabadahum qasamahullah, maka barang siapa yang menyusahkan mereka ahli hadis, maka Allah akan menghancurkannya. Wa man adahum khadalahullah, dan barang siapa yang memusuhi mereka ahli hadis, Allah akan menghinakannya. Nah, intaha, di sini berakhirlah penukilan dari Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadis. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, maka betul-betul ungkapan yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi tentang keutamaan ahli hadis sangat luar biasa. Jadi beliau betul-betul menyarankan kepada siapapun yang ingin berkonsentrasi dalam urusan agama, hendaklah menyibukkan dirinya dengan hadis, karena disitulah banyak ilmu yang akan kita raih manfaatnya, ya. Dan orang-orang yang sekali lagi mereka lebih cenderung kepada pendapat-pendapat tokoh-tokoh, imam-imam, maka hendaknya mereka mengalihkan perhatian mereka kepada hadis Nabi SAW, karena disitulah ilmu yang melimpah itu kita dapatkan. Nah, dan yang terakhir, al-mu'allif Syekh Muhammad bin Jamil Zainu berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna min ahlil hadis, ya Allah jadikanlah kita termasuk di antara ahli hadis. Warzuqnal amala bih, dan berikanlah rizki kepada kami untuk mengamalkan hadis. Wa mahabbata ahlihi, dan jadikanlah kami mencintai ahli hadis. Wa munasaratal amilina bih, dan membela orang-orang yang mengamalkan hadis. Nah, taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari pembahasan kita yang keempat ini
at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, as-salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka hakikatnya adalah orang-orang yang kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang akan membedakan mereka dengan selainnya. Ya, sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang, maka mereka berpedoman kepada ucapan-ucapan tokoh mereka. Ucapan-ucapan yaitu tokoh-tokoh mereka. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, senantiasa merujuk yaitu dalam setiap perselisihan yang ada kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab akidah, dalam bab muamalah, dalam bab ibadah, dalam akhlak, dalam masalah-masalah keseharian, adab, senantiasa merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah mereka adalah al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah. Wallahu ta'ala alam shawab. Tayyib ma'asyarul muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.